Bergabung ke kafilah dakwah Rasulullah tidak membuat orang susah. Demikian pula menjadi petugas dakwah tidak membuat orang susah. Tidak seperti isu yang mereka sebarkan. Hati-hati gabung dengan kelompok itu karena akan jadi miskin dan sengsara. Segala harta akan habis, kemudian akan berhadapan dengan penguasa dan dipenjara. Padahal Allah bersama mereka yang memperjuangkan agamanya. Bagaimana dahsyatnya kisah dakwah Nabi Musa yang berhadapan dengan penguasa dunia paling jahat waktu itu, Fir'aun. Tetapi bersama Allah, Nabi Musa diselamatkan. Secara sekilas pintas boleh jadi orang menerka, berhadapan dengan Fir'aun berarti celaka. Tetapi ternyata tidak, Nabi Musa dimenangkan oleh Allah. Nabi Adam turun ke dunia setelah diterima taubatnya karena kesalahannya. Tetapi setelah di dunia ini, semua manusia akan kembali ke akhirat. Yang mengikuti petunjuk Allah dan jalan hidayah akan masuk kembali ke surga. Sebaliknya orang yang tidak menerima hidayah akan ke neraka dan sengsara selamanya. Al-Quran ini adalah kitab kebahagiaan. Bagi siapa saja yang mengikuti petunjuknya, ia akan mencapai puncak kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kesengsaraan itu justru ketika orang menolak dakwah risalah ini. Mereka yang menistakan agama Allah, menistakan Al-Quran, merekalah yang akan sengsara di dunia dan akhirat. Mereka berpikir, selagi muda nantilah, jangan dulu ikut Al-Quran. Karena masih muda, mereka ingin bahagia dengan hura-hura dan hiburan. Mereka disuguhi informasi yang keliru bahwa ketika mengikuti jalan Islam, kebebasan dan kebahagiaan mereka akan terganggu. Padahal yang terjadi sebaliknya. Bersama Al-Quran, mereka akan menemukan kebebasan, hiburan, dan kebahagiaan yang hakiki. Karena setan selalu mewarnai pikiran manusia dengan gambaran yang salah, sehingga banyak anak muda yang keliru memahami Islam. Maka dalam surah ini kita akan melihat bagaimana tantangan para pejuang Islam tidak berarti mereka sengsara. Justru, jihad menjadi ladang rekreasi hati, kesulitan jadi hiburan, hambatan jadi penyemangat juang. Toha Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Toha artinya hai lelaki. Arabi, Ibnu Abbas, Ibnu Anas yang mengatakan bahwa Nabi SAW apabila hendak salat, beliau berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki lainnya diangkat. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Toha, yakni hai Muhammad, jejakkanlah kedua kakimu ke bumi. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Dari Al-Dahhak bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya, dan Rasulnya beserta para sahabatnya mengamalkannya, maka orang-orang musyrik berkata bahwa tidak sekali-kali Allah menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar dia menjadi susah. Ila tadhkiratan liman yahsya, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah akan sadar ketika diingatkan. Petugas dakwah tidak ditugasi untuk memaksa membuka pintu hati untuk menerima Islam. Tanzilam miman khalaqal arda was samawatil ula, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Hanya menyampaikan dari yang menciptakan langit dan bumi ini. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Siapa pencipta langit bumi itu? Dia adalah Ar-Rahman, Zat yang Maha Pemurah. Tidak mungkin agama dari yang Maha Pemurah ini bisa membuat kesengsaraan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta syara. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dia pemilik mutlak alam semesta ini. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan rahasia ialah apa yang disembunyikan oleh anak Adam dalam hatinya. Sedangkan yang lebih tersembunyi ialah apa yang tidak diketahui oleh anak Adam, padahal ia yang mengerjakannya. Maka dia mengetahui kesemuanya itu. Kalaupun pergerakan Islam di awal-awal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dia Maha mengetahui kebenarannya. Siapakah dia? Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik, yakni Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepadamu
Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. 3 pelajaran penting dari episode ini. Yang pertama, jihad menjadi taman rekreasi hati bagi seorang mukmin. Kesulitan jadi hiburan, hambatan jadi penyemangat juang. Yang kedua, orang-orang musyrik berkata bahwa tidak sekali-kali Allah menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar dia menjadi susah. Jangan dengar kata orang, lurus saja dengan tujuanmu, fokus. Yang ketiga, Al-Quran dari Dia, pemilik mutlak alam semesta ini, yang mengetahui seluruh isi hatimu. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.